Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 1. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucapkan syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus pun dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptiskannya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia,
Tidak banyak orang yang bijak, tetapi banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus ayat 1 sampai 31. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan memilih yang tidak dipilih dunia. Surat Paulus kepada jemaat Korintus melalui satu kebenaran yang sangat kuat. Tuhan itu setia. Sekalipun jemaat itu penuh masalah, perselisihan, perpecahan, saling meninggikan diri, Paulus tetap mengingatkan bahwa Allah tetap memanggil mereka, menguduskan mereka, dan meneguhkan mereka hingga akhir. Paulus kemudian menyentuh masalah utama jemaat, yaitu perpecahan. Ada yang berkata, aku mengikut Paulus, aku mengikut Apolos, atau aku mengikut Kefas. Mereka sibuk mengangkat nama manusia dan lupa bahwa Kristuslah pusatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Kadang kita lebih mengandalkan manusia, tokoh tertentu, atau merasa diri hebat karena pelayanan, jabatan, atau kemampuan tertentu. Tetapi Paulus bertanya dengan tegas, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Hanya ada satu yang layak ditinggikan, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Salib yang dianggap bodoh, tapi itulah kekuatan Allah. Dunia memandang salib sebagai kebodohan karena apa logikanya seorang Mesias mati di kayu salib. Tapi Paulus menegaskan bagi yang binasa salib itu kebodohan. Tapi bagi yang percaya salib itu kekuatan Allah. Salib menunjukkan bahwa cara Allah bekerja seringkali tidak masuk akal bagi manusia. Allah justru memakai apa yang dianggap lemah untuk mempermalukan yang kuat. Ia memakai apa yang hina untuk meruntuhkan yang dibanggakan dunia. Dulu kita bukan siapa-siapa. Tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang berpengaruh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak berarti dipilih Allah. Dengan kata lain, Tuhan sengaja memilih kita bukan karena kita hebat, tetapi supaya kuasanya nyata. Kalau hari ini kita bisa melayani, bisa percaya, dan bisa bertahan, bisa dipakai, itu semua bukan karena layak, itu karena kasih karunia. Maka bermegahlah dalam nama Tuhan. Paulus menutup dengan ayat yang menjadi inti renungan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam nama Tuhan. Artinya jika kita berhasil, megahlah dalam Tuhan. Jika kita dipakai melayani, megahlah dalam Tuhan. Jika kita dipromosikan, dipulihkan, diberkati, megahlah dalam Tuhan. Jika hidup kita berbuah, megahlah dalam Tuhan. Sebab tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan Kristus kita menerima hikmat, pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Saudara diberkati Tuhan. Apakah selama ini aku lebih mengandalkan hikmatmu, kemampuanku, atau nama seseorang? Apakah aku pernah membanggakan diri dalam pelayanan, talenta, atau keberhasilanku? Apakah aku sudah memusatkan hidupku kepada Kristus yang disalibkan? Mari kita tanyakan pribadi lepas pribadi. Dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita pusatkan semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih, inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Shalom bagi kita semuanya.